Halo, selamat pagi. Oh, saya kaget banyak banget yang datang ya. Nggak kelihatan dari sini. Sorry, agak silau. Itu Pak Sures ya? Oh iya, oke. Ada Pak Buyung juga ya? Halo, halo. Halo, salam teman-teman semua. Thank you udah datang ke acara kita yang mendadak sebetulnya kita bikin. Karena sebetulnya acara ini kita bikin, kemarin tuh ada yang minta interview dari media. Ada nggak datang ya medianya? Jadi datang nggak? Saya nggak kelihatan lagi. Jadi ada sebuah media minta interview, kirim pertanyaan, ada 21 pertanyaan. Yang setelah saya lihat, pertanyaan itu, kok ini cara jawabnya mungkin bisa setara 16 SKS. Sektor apa yang bagus, beli saham apa, gimana 2026, komoditas seperti apa, gimana situasi geopolitik. Jadi begitu saya lihat daftar pertanyaannya, wah ini mah nggak bisa dikerjain dengan semudah itu. Dan dia masukin pertanyaannya di tanggal 26 Desember, harus terbit di tanggal 31 Desember untuk tahun baru. Jadi saya pikir, aduh gue kan pengen liburan ya tahun baru, bukan ngetik-ngetik 16 SKS menjawab 20-an pertanyaan. Sebegitu ribet, akhirnya kita bikin, yaudah deh kita bakal bikin acara, kamu kalau mau datang nanti kita beliin tiket pesawat, kita bayarin kamar hotel, kamu datang sendiri, kamu nulis sendiri aja. Saya nggak lihat orangnya jadi datang apa enggak ya. So, sebelum kita mulai di sini, saya penasaran juga ya, ekspektasi teman-teman, Bapak Ibu datang ke sini apa ya? Kayaknya bukan lihat stand up comedy ya, jadi biar jelas ya. Tapi saya penasaran banget. Dalam beberapa hari ini terjadi banyak peristiwa di Davos, di Indonesia, di Cina, di Jepang. Tapi pertanyaan saya simple buat teman-teman. Tentu lihat runtutan peristiwa itu ya, apalagi kita yang sempat ketemu di bulan November ya atau Desember. Hari ini tambah cuan apa enggak? Happy enggak? Di era Purbaya tambah banyak enggak untungnya? Hah? Coba yang happy angkat tangan dong. Happy ya? Happy ya? Jadi saham kita udah untung berapa persen nih Bapak-Bapak? Apa? Belum di-realize. Masih hold ya? Saya dengar yang berhubungan dengan energi hijau katanya udah naik. Yang berhubungan sama bahan tambang tentunya bukan batu bara, saya bukan investor batu bara. Juga udah naik ya? Naiknya terlalu cepat ya Bapak Ibu ya? Di luar dugaan. Jadi economic outlook ini juga salah satunya karena saya baca banyak banker-banker. Salah satu bank bikin economic outlook 2026. Salah satu banyaklah isinya tentang masa depan minyak bumi, masa depan sawit, masa depan nikel, yang kalau ditampilin di sini jadi ketahuan ngaco semua, nggak ada yang benar. Salah satunya ya salah satu bank swasta terbesar yang bilang harga nikel tahun ini sekitar 14.700 atau 15.000 dolar. Faktanya kan enggak, salah total. Yang konyol lagi itu dikeluarin di bulan Januari. Padahal kalau teman-teman di sini ingat, saya pernah bilang tahun lalu, harga nikel berapa? Ada yang masih ingat enggak? 14.000 dan bottom di tahun 2025. Tapi tahun 2026 bakal naik apa turun? Naik. Ada yang ingat enggak? Saya bilang naiknya jadi berapa? Hah? 17.000 ya? Ya. Wah lebih optimis dari gua kayaknya. 17.000. Realitanya hari ini 18.000. Jadi banyak analis-analis ekonomi itu yang ketika saya lihat, aneh banget loh. Masa harga nikel cuma 15.000? Gak masuk akal.
Ya hari ini ternyata melebihi ekspektasi kita ya. Nikel bukan 17.000, nikel ternyata 18.000. Dan artinya kita tambah cuan apa tambah rugi ya Bapak Ibu ya? Ya itu bisa diartikan sendiri, tapi yang hari ini kita mau mention ini sebenarnya bukan terkait dengan itu. Kita akan mention lebih terkait dengan masalah ekonominya dan ekonomi yang sangat-sangat mendasar yang bakal jadi backbone fundamental kita berpikir nih, at least dalam sampai 1-2 tahun ke depan. Nah teman-teman, ini the beginning. Jadi ketika kita lihat situasi yang terjadi 1 bulan terakhir begitu banyak perubahan, saya sendiri nggak expect keuntungan kita bisa bertumbuh begitu cepat, bahkan terlalu cepat melebihi skenario yang kita udah bikin. Ya saya melihat ada banyak hal sebetulnya yang harus kita perbaikin. Jadi mana ya remote-nya? Ini ya. Terutama dari segi fundamental berpikir ya Bapak Ibu. Seperti kemarin kita baru lihat yang paling terakhir ya, Presiden Prabowo tanda tangan buat kita mau join Board of Peace. Saya mau nanya, menurut Bapak Ibu itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Yang bilang kabar buruk angkat tangan? Atau yang bingung nggak tahu? Kita kan investor ya, jadi harus tahu ya. Oke. Indonesia tanda tangan tarif 19% dengan Donald Trump Amerika, kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik ya. Tapi kan kalau versi media beda lagi. Itu kabar buruk gitu loh. Ya realitanya nanti kita akan bahas. Tapi ini backbone berpikir yang saya mau bawakan di sini buat oleh-oleh Bapak Ibu nanti ketika di rumah. Jadi ini namanya the big threat. Kenapa the big threat? Dan ada angka 3 di depan. Jadi tahu nggak Bapak Ibu? Dunia kesini makin lama makin seru ya. Buat saya pribadi makin seru. Mungkin teman-teman juga lihat itu makin exciting. Penuh ketidakpastian. Dan tentunya melatih kita sebagai investor juga bisa lebih cerdik lagi dalam berpikir. Nah, the big threat. Jadi the big threat ini yang jadi landasan pola investasi kita selama bertahun-tahun. Nah, ada satu hal yang sebetulnya sangat mendasar yang kemungkinan besar bakal merubah struktur mayoritas manusia yang ada di sini nih. Tadi saya dapat kabar katanya ada orang dari kedutaan juga yang datang ke sini ya. Ya, selamat, ya, welcome lah. Jadi the big threat itu ada 3 Bapak Ibu. Dan dulu saya dapat informasi ini sekitar 15 tahun yang lalu, mungkin 16 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru balik dari Kazakhstan, literally Kazakhstan. Pesawat transit di Baghdad, di Irak. Dan saya ketemu seseorang yang pada saat itu direktur, ini gak boleh salah ngomong nih, jadi direktur yang berhubungan dengan penempatan duta besar, agen CIA, ambasador, atasnya perdagangan, semua yang berhubungan dengan itu. Jadi dia lama bertugas juga di Angkatan Laut Amerika Serikat dan ngobrol banyak lah saat itu. Nah, salah satu hal yang bikin menarik, jadi kita ngobrol banyak soal ASEAN, soal Indonesia, soal Amerika. Mungkin bapak-bapak di sini nggak ada yang tahu ya, kecuali lu agen CIA ya di sini ya. Orang ini cerita banyak tentang 3 biggest threat of the world. Tentu dia bilang 3 biggest threat of the world itu worldnya siapa, dunianya siapa. Itu adalah dunianya Amerika Serikat Bapak Ibu.
Nah orang ini Bapak Ibu ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada yang tahu ya? Bagus, bagus. Nggak penting juga sih. Tapi pada saat itu pembicaranya sedemikian menarik karena memang dia sebagai direktur di sebuah kementerian Amerika Serikat. Ada hal-hal yang saat itu nggak masuk akal. Tapi makin kesini, saya pikir kok jadi masuk akal yang dia bilang. Kok bentuk dunia jadi seperti yang dibikin pada saat itu. Dan semua yang kita lewatin hari-hari ini, Israel, Iran saling main tembak-tembakan, Greenland mau diambil, dan kemungkinan besar akan ada perang lagi di Timur Tengah. Itu semua by design yang udah bisa dibilang udah berjalan puluhan tahun. Jadi sama kayak film Hollywood ternyata Bapak Ibu. Ketika hari ini Bapak Ibu nonton film, apa yang lagi naik? Mungkin film Marvel, Infinity Wars. Rilis tahun 2023. Tapi kan filmnya udah dibikin dari tahun 2020. Syutingnya udah mulai dari tahun 2020. Filmnya jadi di tahun 2022. Terus dirilis di tahun 2023. Bapak Ibu nonton. Wah bagus. Syutingnya dari 2020. Kalau syutingnya dari 2020 berarti skripnya, skenarionya dia udah bikin mungkin dari tahun 2017. Dari tahun sekitar 2017-2018. Jadi udah bertahun-tahun. Baru kemudian kita lihat di layar kaca. Sama seperti kejadian hari-hari yang kita lihat ini juga. So pertemuan itu banyak oleh-oleh yang saya dapatkan ya waktu itu. Ada untungnya juga pesawat kita itu delay dan transit dari Kazakhstan. Karena ternyata di kemudian hari saya pikir ini orang kok canggih banget ya. Dia bisa bicara lebih dari 4 bahasa. Bisa bahasa Mandarin, pernah ditempatkan di Cina, pernah ditempatkan di Mongol. 4 bahasa maksud saya 4 bahasa Asia. Belum bahasa Eropa sama bahasa Amerika. Dan saya kira suatu saat dia bakal jadi orang penting. Dan ternyata jadi orang penting karena orang ini di kemudian hari menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Gitu. Wah seru. Datang lagi ngobrol, pas hari dia dilantik, saya di SMS. Ben, Donovan lagi Jakarta nih, lagi di Indonesia enggak? Oh ya udah yuk ketemuan gitu loh. Jadi ketemuan makan-makan ngobrol. Dan dia ngasih satu oleh-oleh yang menarik Bapak Ibu. Tentang namanya juga saya ngobrol cari peluang bisnis, cari pada saat itu juga cari apa yang bagus, apa yang prospek. Dia lagi-lagi mengulangi tentang 3 biggest threat itu. Dan ketika saya tanya, menurut kamu, jadi apa nih menarik, sektor apa nih menarik di Indonesia? Ini pembicaraan udah lebih dari 15 tahun lalu ya Bapak. Kalau di Indonesia itu yang menarik yang berhubungan dengan pertama uang, rupiah. Yang kedua berhubungan dengan tambang. Simple, itu doang. Udah cuman itu doang? Iya. Lu invest gak di saham-saham Indonesia? Mungkin nanti ada saatnya, ada masanya, nanti kita kasih tahu. Terus apa yang menarik menurutmu yang buat kita harus invest? Kalau menurut dia pada saat itu teman-teman situasi mungkin sama kayak orang-orang hari ini ya. Kalau bicara sama orang-orang begini nggak pernah bicara time frame 5 tahun kayak investor. Nggak pernah berbicara what will happen in the next 3 years, 5 years, 7 years, enggak. Mindsetnya itu kan tukang bikin skenario. Jadi kalau bicara itu bicara 10 tahun lagi, bicara 20 tahun lagi gitu. Dia bilang, emang lu mau apa Ben? Ya pengen tahu aja yang menarik. Yang menarik buat kapan gitu loh. Buat sekarang, buat 10 tahun lagi, buat 20 tahun lagi, buat 50 tahun lagi, menurut lu mana yang menarik? Ya gak buat sekarang lah,
Kalau sekarang duit gue belum banyak. Jadi waktu itu saya bilang begitu. Kalau nggak salah tahun 2010 mungkin, 2010 atau 2011. Banyak hal yang terjadi di tahun 2011 Bapak Ibu. Termasuk berhubungan dengan dia masuknya ke Indonesia juga. Saya bilang 20 tahun lagi deh. 20 tahun lagi kalau lu masih hidup nanti kita ketemu lagi kita cek. Jadi kalau ngomong sama dia selalu begitu. 20 tahun lagi menurut lu apa yang menarik? Mungkin kalau bapak-bapak di sini banyak yang bilang, wah si Benix bisa tahu nih harga saham ini bakal naik, harga saham ini bakal turun. Atau harga nikel bakal naik ke 20 ribu. Wah hebat banget. Enggak, itu enggak hebat Bapak Ibu. Karena itu kita cuma mengukur sesuatu yang terjadi dalam hitungan mungkin enggak nyampe 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi menurut saya yang hebat yang bisa lihat yang akan terjadi 20 tahun lagi. Yang akan terjadi 10 tahun lagi. That means a lot. Jadi dia nggak ngasih tahu apapun. Oh ya udah Ben, kalau menurut lu yang 20 tahun lagi, ini gue kasih oleh-oleh buat lu. Jadi kita habis bicara panjang kali lebar, dia ngasih ini Bapak Ibu. Ini tumben-tumbenan dia. Ini. Ada yang bisa kelihatan gak ini apa? Ini 1 troy ounce perak. 1 troy ounce perak. Hari ini harganya itu mungkin sekitar 3 juta. 1 troy ounce perak. Kalau Bapak beli ini 1 tahun lalu harganya sekitar 1 juta 600. Jadi udah naik lebih dari 100%. Kalau kita lihat di tahun 2025, perak ini naik 45%, 145%, jauh di atas emas. Tahun ini year to date masih bulan Januari, barang yang sama udah naik lebih dari 30% perak. Emas cuma naik sekitar 12% year to date. Buffalo, ternyata ini simbol lucky. Jadi sejak saat itu saya keep duit ini. 1 troy ounce ini. Pas saya terima saat itu saya kira sampah nih. Ini orang pelit banget gue dikasih 1 troy ounce. Saya pergi cari cek harganya saat itu sekitar 200 ribuan. Pelit banget nih si Donovan, gue udah jauh-jauh gitu kan. Pergi ke tempat dia dikasih begini oleh-oleh. Ini mah gue apaan gitu ya. 200 ribu gitu. Tapi ternyata hari ini nilainya udah hampir 3 juta. 1 barang yang sama. Ngeri banget ya. Ngeri banget ketemu orang yang berbicara not in the next 1 month, 1 year, but in the next 20 years. What is gonna be? What's the world going to be? Ternyata powerful Bapak Ibu yang kita lihat di sini. Dan ada satu hal yang menarik, saya nggak tahu ya, itu ada di depan ketika Bapak Ibu lihat apa yang ada di belakang koin ini. Buffalo dari jenis sapi-sapian dia yang paling besar. Jadi biasanya kalau gua ketemu teman-teman investor di Singapura, di Cina, di Jepang, kan simbol investor kalau hoki itu naik itu apa? Bullish. Jadi ini koin hoki. Jadi saya pegang terus, dapat dari dia, saya pegang terus koin hoki nih. Hoki apa sih harga 200 ribu pikir gue kan. Ternyata. Jadi naik berulang kali. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting. Di belakang koin hoki ini ada sebuah simbol Bapak Ibu. Bullish hoki, perak, pure silver. Buatan Asahi, made in Japan. Perusahaan peleburan smelter, silver, refinery, sertifikasi LBMA, London Bullion dari Jepang yang sampai buka refinery. Di 3 negara sekarang ada di Jepang, di Kanada, sama di Utah, Amerika Serikat. Aneh, orang Jepang bikin bison di depan. Tapi orang Jepang juga di belakangnya, nanti lihat di depan ya kalau ada. Ada yang tahu nggak gambar apa? Kelihatan nggak? Ini gambar orang Indian. Nanti lihat di depan. Nggak tahu ya, Bapak Ibu ada yang beli nggak tuh koinnya tuh? Dari member big sponsor katanya, jadi kasih but. Tapi ini menarik, di belakangnya ini gambar orang Indian,
kalau kelihatan. Dan ada tulisan liberty. Kok aneh ya? Harusnya kan Indian ini simbol penjajahan. Tapi malah dikasih tulisan liberty guys. Ini hadiah yang aneh nih, Donovan. Saat itu saya nggak ngerti maksudnya. Kenapa gue dikasih Buffalo? Iya bullish, dia tahu gue investor, dia tahu bullish. Bawa hoki, prosperity, cuan, berkat, iya betul. Tapi kenapa dari Asahi? Kenapa ada tulisan liberty? Tapi kenapa liberty-nya itu ada muka orang Indian? Saya nggak ngerti waktu itu Bapak Ibu. Saya ngerti baru sebulan terakhir. Saya pikir-pikir,